Sudah pasti rumah masa depan itu akan berkembang ke arah yang menjadi sangat-sangat praktis. Ya kan, kan zaman sekarang itu orang mengerjakan apa-apa tuh semua dari tempatnya. Jadi kan orang juga udah tidak pergi ke kantor istilahnya, ya kan bisa bekerja di rumah karena mengenai sistem sekarang 4G, 5G dan sebagainya, nanti 10G dan sebagainya kan semua ada di awang-awang ya kan. Jadi semua itu adalah sudah ke arah situ ya kan. Jadi orang tidak memerlukan dedicated tempat yang luas dan sebagainya, tapi yang penting adalah fungsional ya kan. Makanya kantor pun juga berubah. Kantor orang udah hampir tidak punya dedicated table ya kan, karena dia akan bekerja semua melalui laptop, iPad, handphone dan sebagainya. Rumah pun juga demikian ya kan. Oke, tapi masih tetap ada esensi kebutuhan dasar dari manusia, yaitu misalnya ruang kamar mandi ya kan, ruang tidur yang untuk beristirahat. Tapi misalnya kalau ruang makan, ruang tamu dan sebagainya, bahkan ruang tidur dan ruang tamu pun juga bisa menjadi satu zaman sekarang ya kan. Nah, jadi kebutuhan itu, ruang itu akan semakin sempit karena orang nggak punya waktu lagi untuk ngebersih-bersih ya kan. Buat mereka ruang itu ada di mana-mana, jadi taman, ruang publik, dan itu juga bagian daripada rumah. Makanya kita sebagai arsitek juga harus berpikir demikian, tidak hanya menciptakan apa yang ada di dalam, tapi juga apa yang ada di luar. Karena dengan wifi ada di mana-mana, orang juga bisa bekerja di kolam renang, orang bekerja di kafe, orang bekerja di pinggir jalan, di jembatan, di pedestrian dan sebagainya gitu kan. Nah, satu sisi kelihatannya bahwa lingkup rumah itu sebenarnya menjadi luas secara dimensi karena masuk ke ranah ruang publik. Tapi pribadi rumah, kebutuhan pribadi rumah itu secara scale-nya menjadi lebih kecil ya. Jadi yang milik dia sendiri menjadi lebih kecil. Makanya sekarang juga ada yang namanya co-living ya kan, dimana dia hanya mempunyai yang private, mungkin hanya kamar mandi dia akan bisa sharing, tapi mungkin hanya bednya dia yang menjadi private ya kan, sisanya adalah sharing, living together. Karena buat apa, costnya menjadi lebih murah, terus dia nggak perlu ekstra sendiri ya kan, terus kadang-kadang makan juga bisa bareng-bareng ya kan. Sekarang juga masih ada yang namanya private, tapi seberapa jauh private itu, karena kalau saya lihat hampir udah nggak ada private. Ya, ke depan itu private itu sudah semakin berkurang karena dengan sosial media kamu nunjukin ya, kamu dimanapun juga kamu nunjukin ya, kamu kena ban, foto orang lagi shower, lagi apa, lagi berendam di bathtub. So there is no privacy anymore. So that boundaries sudah hilang, hampir hilang, sehingga kebutuhan ruang privacy pun juga sudah semakin kurang ya kan, sehingga everything bisa di-share gitu loh. Nah itu, jadi dengan sendirinya sebagai arsitek kita harus memikirkan itu, bagaimana kebersamaan, ruang kebersamaan itu yang menjadi lebih penting akhirnya ya, common space ya kan, everything is become like that. Makanya planning a city atau architecture in the bigger scale ya, itu sangat penting sekarang. Jadi bukan rumah pribadi lagi gitu loh ya kan. Selain itu tanah semakin mahal ya, jadi orang pasti akan mencari yang dia bisa afford, jadi semakin kecil ya kan. Terus kemudian ya saya nggak tahu, pertanyaannya apakah properti itu masih merupakan salah satu alat investasi ya kan. Sebenarnya secara teori ekonomi harusnya demikian, karena bumi itu tidak makin membesar ya kan, sehingga sedangkan penduduknya semakin membesar, jadi properti itu menjadi sesuatu added value ya kan. Tapi mungkin kebiasaan atau tren saat ini orang masih pikirnya buat apa membeli, sewa udah cukup. Tapi mungkin suatu saat tren untuk memiliki bisa datang lagi. Mungkin kalau masyarakat berikutnya bukan milenial lagi, saya nggak tahu 30 tahun lagi apa sebutannya, menyadari itu, mungkin mereka akan mulai bergerak dan berpikir lagi. Nah di sana akhirnya kebutuhan akan properti kembali naik lagi. Tapi kebutuhan ruang pribadi sudah pasti akan semakin hari semakin mengecil.